Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmat Islam wal iman wa kafa bima minimum. So, ini saya dapatin jawab dari Pak David Yahweh ya. Dia pengusaha yang asetnya di-cashy atau dialihkan oleh bank gitu. Mat Idul Fitri Cap ya, sama-sama mohon dibantu pinjaman saya di bank sebesar 2,8 M, sudah berjalan 7 tahun 2 bulan, sisa pinjaman 1 miliar 70. Nah, kalau Anda sekarang ini udah 7 tahun 2 bulan lebih, anggap dari 10 tahun, sebenarnya Anda harus minta payment history ke mereka semua. Jadi kenapa SP1 itu minta outstanding sama payment history? Outstandingnya mungkin 1070, tapi payment history kalau Anda jumlahkan mungkin sudah melebihi 2 miliar atau 2,8 gitu. Jadi di situ nanti kekuatan kita untuk negosiasi dengan bank atau di pengadilan gitu. Makanya ketika kita minta outstanding payment history, ininya perihalnya gini, penyelesaian hutang piutang kami nomor berapa, perjanjian kreditnya berapa, permohonan outstanding sama payment history gitu. Jadi kita minta payment history mau outstanding dan kita kasih waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau enggak, ya kita kejar mereka. Kalau enggak, mereka kita kenakan pasal lagi. Kenapa? Kalau tidak pasal undang-undang ini perlindungan konsumen gitu. Jadi kalau seandainya mereka tidak memberikan, berarti itu yang kita ini di SKD ada semua contohnya. Jadi Anda minta payment history ya ke mereka semua. Terus saya terusin, karena usaha saya bangkrut, saya menunggak 3 bulan. Tiba-tiba tanpa surat peringatan saya terima pinjaman saya di cashy, lalu saya diperas oleh pembeli cashy harus bayar 2,3 M. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa masuk peristiwa pidana kalau Anda ada buktinya, ada saksinya. Jadi suruh dia buat tertulis atau gimana, atau Anda ada saksinya. Udah gitu, kalau nggak buat video selfie gitu. Jadi hukuman ancamannya 4 tahun. Kalau kita menjual belikan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain gitu. Barang berupa tanah yang bukan miliknya gitu. Itu salah satu pasalnya di situ. Saya lupa pasal berapa. Coba Anda bisa lihat sendiri ya. Dan ini sebenarnya kalau Anda tadi baru 3 bulan sudah langsung di cashy, itu sebenarnya sudah menyalahi ini peraturan Bank Indonesia. Bank itu harus prudent sob. Harus ngerti gitu. Jadi peraturan Bank Indonesia nomor 14 PBI 2012 tentang kualitas aset bank umum, maka kualitas kredit dari penggugat masih belum memenuhi kategori dilakukan atau kredit macet oleh karena ditunggakan angsuran pokok dan bunganya belum melampaui 180 hari gitu. Jadi kalau belum dilakukan gitu. Jadi itu intinya itu. Jadi nggak semerta-merta baru 3 bulan, kalau 3 bulan baru 90 hari kan. Langsung ada itu, nggak bisa juga. Jadi melanggar peraturan BI dan itu bisa dilaporkan ke BI. Jadi nggak semata-mata saya terusin ya. Saya itikat membayar 1,3 M tapi ditolak lalu dilelang jauh di bawah harga 1,75 M. Sedangkan HPHT di bank 3,5 M dan NJOP 2,85 M. Oke, saya nggak tahu maksudnya. Kalau itu maksudnya di cashy itu adalah pengalihan hak tagih. Dan itu jadi kalau pasal 613 ayat 1 KUHP Perdata jelas disebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebenaran tak bertubuh lainnya harus dilakukan melalui suatu akta otentik dan akta di bawah tangan lebih lanjut diatur dalam ayat 2. Nah, di ayat 2 ini yang paling penting dulu. Jadi pasal aquo bahwa penyerahan piutang itu harus diberitahukan secara resmi atau be taken ya kepada debitor atau disetujui diakui oleh debitor. Nah, ini kapan hari dikuatkan oleh salah satu keputusan MA gitu. Ada referensi keputusan MA 2015 di peninjauan kembali ya. Nomor 125 ya, PK PDT Sus Pilot 2015. Mahkamah Agung justru kemudian menganulir putusan sebelumnya dengan alasan bahwa belum terpenuhinya syarat formil peralihan piutang lewat mekanisme cashy, yaitu belum diberitakannya peristiwa peralihan piutang kepada sang debitur secara resmi melalui jurusita pengadilan. Jadi tetap sob harus lewat pengadilan. Jadi harus diberitakan jurusita pengadilan. Kalau memang kita nggak setuju ya kita gugat mereka semua. Jadi ini masih panjang urusannya. Tapi kalau menurut Anda tadi itu ini bahwa dia dilelang sehingga jadi di bawah harga pasar 1,75 sedangkan HPHT di bank 3,5 miliar dan NJOP 2,85 sehingga saya dan keluarga kehilangan semuanya. Mohon bantu diviralkan. Nggak, ini harus kita viralkan, kita bantu. Jangan hanya diviralkan tapi Anda gugat gitu. Jadi intinya ketika ini bermasalah
Dilelang pun itu nggak sembarangan sob, harus ada putusan pengadilan. Anda lelang nggak setuju, langsung aja gugat. Gugatnya Anda buatin somasi dulu gitu ke mereka semua. Jadi buatin somasi ke KPKNL, terus ke ininya, ke banknya, dua-dua ini pihak yang mengetahui aja dulu. Jadi seperti itu. Kalau terjadi cases segala macam-macam ya Anda harus dapat buktinya dulu. Surat ada pemberitahuannya atau jangan sampai yang paling utama jangan ditinggalkan objek gitu. Karena yang berhak mengusir Anda adalah putusan pengadilan, jurusita pengadilan. Meskipun casing gitu. Jadi bagi yang di casing segala macam-macam itu kalau Anda gugat pun di MA pasti menang gitu. Kenapa? Karena harus ada pemberitahuan dari jurusita gitu, segala macam-macam gitu. Jadi kalau memang dirugikan langsung aja gugat, murah kok, nggak mahal gitu. Cuman kalau bisa gugat dengan, makanya di SKD itu nyarankan Anda ikut RSC, Riba Solution Center ya, didamping untuk masuk pengadilan. Yang gugat siapa? Anda sendiri, supaya biaya nggak mahal. Kalau Anda pakai pengacara segala macam-macam, siapkan biaya, Anda harus siap biaya gitu. Dan kalau sampai ke MA bisa ratusan gitu, bisa ratusan lebih gitu. Jadi kalau apalagi sampai ke ini peninjauan kembali gitu. Kalau bisa kita lakukan sendiri aja, mudah kok, jadi nggak susah gitu, dan kita akan bantu gitu. Jadi ketika bermasalah seperti itu tadi segala macam-macam, dan ketika mau dilelang pun Anda lakukan gugat gitu. Yang digugat siapa? Kalau udah terjadi lelang, gugatan tetap ajukan, gugatan perdata ke pengadilan setempat, paling banter bayar 2,5 sampai 3 juta. Yang digugat adalah siapa? Pertama adalah si banknya, kedua adalah KPKNL atau yang lelang siapa, ketiga adalah pemenang lelangnya kalau bisa itu. Jadi seperti itu harus dapat. Kalau nggak dapat, buatin surat ke mereka semua, ke bank sama ke KPKNL siapa pemenang lelangnya resmi. Kalau nggak ngasih, nah nanti di pengadilan diomongin saya tidak kasih, supaya gugatan kita nggak NO gitu. Jadi nggak kurang pihak gitu. Karena mereka udah 2 kali surat nggak dikasih, ya udah. Di samping itu undang-undang ini tentang apa, pelindungan konsumen, bahwa antara kita konsumen dengan mereka sama sederajat gitu. Jadi dia nggak melanggar pasal 28 apa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi seperti itu. Jadi jangan serta-merta ketika Anda digitu Anda pasrah, lakukan gugatan. Saya gugat gitu. Sob gini, jadi tadi kan orang baru 3 bulan langsung mau dilelang atau di case itu kan kecepetan gitu. PBI aja udah ngelarang gitu. 180 hari gitu. Saya aja kemarin yang di salah satu bank itu sampai kemarin saya tarik sertifikatnya, saya bayarin, itu negosiasinya 6 tahun sob. 5 sampai 6 tahun. Bayangin 4 tahun di Bank BPR Legian yang dilikuidasi. Ketika mau deal ternyata dilikuidasi, udah gitu diambil alih oleh take over oleh tim likuidasi, itu 2 tahun. Mau habis kemarin baru dia nego. Awal-awal negosiasi baik dengan bank, dengan tim likuidasi itu susahnya minta ampun, nggak mau dia. Hanya ini pokok alasannya peraturan, alasan macam-macam. Ujung-ujungnya mak bisa tuh. Jadi kalau diskonnya banyak sekali. Kalau kenapa? Karena emang tidak berhak gitu. Kalau nasabah itu udah susah, jangan dibebankan lagi bunga apa denda. Kalau dihitung sampai ujungnya bisa 3 kali lipat nilai denda bunganya gitu. Dua kali sama 3 kali lipatnya gitu, bunga dendanya. Ternyata apa? Selesai tuh. Alhamdulillah bisa ditarik dua bukan 1, 2 lagi. Sertifikat saya alhamdulillah 2 sertifikat sudah saya inikan dulu. Udah masuk lelang, mau masuk lelang, saya gugat, saya buatin somasi dulu. Somasinya itu saya tembusin sampai ke desa, ke lurah dulu. Dan saya pasangin plang di itu, di mana di ini. Jadi kalau Anda tadi itu pasangin aja plang. Rumah ini masih dalam sengketa dan akan siapapun yang melakukan di luar atau tindakan hukum akan kami gugat di pengadilan gitu. Biar takut gitu. Jadi ini apalagi tadi kalau ada indikasi pemerasan, kenain pidana, laporkan polisi gitu. Asal Anda ada bukti dan Anda saksi gitu. Jadi kalau dia ngomong ada saksinya gitu. Dua orang saksi gitu. 2 orang saksi dengan dia ngomong, kalau bisa ada tertulisnya, Pak, tulis aja sama Bapak gitu. Jadi tulis segala macam-macam apa yang dia keinginan. Oh, harga segini. Oh, berarti kan ada permainan tuh, mafianya gitu. Kalau bisa mereka kalau diajak oleh si casingnya tadi, oh Pak gini, Pak Bapak harus bayar 2,3. Ya nggak apa-apa, saya mau kerja sama. Cuman kita ngobrol dulu gitu. Ngobrolnya gimana? Lengkapi dulu suratnya. Mana suratnya dari banknya segala macam-macam bla 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 gitu. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.